Halo Sobat Cerdas, pada video kita kali ini, kita akan belajar materi ekosistem muatan IPA tema 5, bagian 1. Materi yang akan kita bahas pada video kita kali ini yaitu yang pertama, ekosistem dan komponennya, 2. Jenis ekosistem, 3. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya, dan 4. Daur hidup hewan. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan tidak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Komponen ekosistem ada dua. Yang pertama, komponen biotik, yaitu komponen berupa makhluk hidup di suatu ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Dan yang kedua, komponen abiotik, yaitu komponen berupa benda tidak hidup di suatu ekosistem, seperti udara, air, tanah, cahaya matahari, batu, dan lain-lain. Tingkatan komponen biotik pada ekosistem ada 3 tingkatan. Yang pertama, individu. Yang kedua, populasi. Dan yang ketiga, komunitas. Sedangkan habitat merupakan tempat tinggal dari makhluk hidup. Individu, yaitu makhluk hidup tunggal, seperti seekor badak, seekor burung, satu pohon pisang, dan lain-lain. Yang kedua, populasi, yaitu sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat, misalnya beberapa ekor burung, segerombol banteng, serumpun rumput, dan lain-lain. Yang ketiga, komunitas, yaitu kumpulan 2 atau lebih populasi makhluk hidup yang hidup di suatu tempat, misalnya di sabana atau di padang rumput terdapat populasi dari zebra dan populasi dari banteng. Jenis-jenis ekosistem. Yang pertama, ekosistem alami, dan yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Contoh dari ekosistem alami antara lain, ekosistem sabana atau savana, yaitu padang rumput dengan semak, perdu, dan diselingi oleh pohon. Ekosistem hutan hujan tropis, yaitu hutan yang selalu basah dan lembab, dan sering ditemui di daerah sekitar garis khatulistiwa. Ekosistem stepa, yaitu padang rumput yang tidak ditumbuhi pohon. Ekosistem taiga, yaitu ekosistem yang hanya terdiri dari satu jenis pohon saja, misalnya pohon pinus maupun pohon cemara. Ekosistem gurun yaitu padang pasir dengan curah hujan yang rendah. Ekosistem tundra yaitu ekosistem yang dingin dan kering. Sedangkan contoh dari ekosistem buatan yaitu ekosistem akuarium, ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan lain sebagainya. Pengelompokan hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, karnivora, yang kedua, herbivora, dan yang ketiga, omnivora. Karnivora yaitu hewan yang jenis makanannya berupa hewan lain seperti harimau, singa, kucing, burung elang, dan lain-lain. Selanjutnya, herbivora yaitu
hewan yang jenis makanannya berupa tumbuhan seperti kerbau, jerapah, burung nuri, sapi, dan lain-lain. Selanjutnya, omnivora, yaitu hewan yang jenis makanannya berupa hewan lain dan tumbuhan, seperti ayam, kera, beruang, monyet, dan lain-lain. Pengertian daur hidup. Daur hidup yaitu tahapan hidup yang dilalui oleh makhluk hidup sejak lahir sampai menghasilkan keturunan atau makhluk hidup baru. Daur hidup terbagi menjadi daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang sangat berbeda dari lahir atau menetas sampai dewasa. Daur hidup tanpa metamorfosis yaitu hewan-hewan yang sejak lahir sampai dewasa tidak mengalami perubahan bentuk, biasanya dialami oleh hewan-hewan besar, seperti kelompok mamalia, sapi, unta, lumba-lumba, kelelawar, paus, kucing, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok burung, misalnya burung unta, burung merak, ayam, bebek, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok ikan, misalnya hiu, arwana, angelfish, ikan pari, ikan koi, dan lain-lain. Kemudian, kelompok reptil seperti bunglon, buaya, ular, kadal, kura-kura, dan lain-lain. Sedangkan daur hidup dengan metamorfosis, yaitu hewan-hewan yang sejak lahir sampai dewasa mengalami perubahan bentuk, bagian-bagian tubuh maupun tingkah lakunya. Daur hidup dengan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu tahap perkembangan hewan menuju dewasa yang mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang berbeda. Perubahan bentuk yang berbeda ini dimulai dari fase telur dan diakhiri fase imago atau dewasa. Metamorfosis sempurna dialami oleh sebagian besar serangga dan amfibi. Serangga yang mengalami metamorfosis sempurna akan melalui tahapan pupa atau kepompong. Tahapan hewan dengan metamorfosis sempurna diawali oleh telur, selanjutnya larva, selanjutnya larva akan berubah menjadi pupa atau kepompong, dan pupa atau kepompong akan berubah menjadi imago atau hewan dewasa, dan selanjutnya akan berkembang biak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna salah satunya yaitu kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai ketika telur menetas menjadi ulat atau fase larva. Ulat akan memakan dedaunan sebanyak mungkin untuk persiapan metamorfosis. Fase ulat ini merupakan fase merugikan dalam daur hidup kupu-kupu karena dapat merusak tanaman. Setelah itu, ulat akan membungkus diri membentuk kepompong. Pada fase kepompong, ulat berhenti makan dan bergerak untuk persiapan perubahan bentuk. Setelah perubahan bentuk terjadi secara sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Fase kupu-kupu sangat menguntungkan karena membantu penyerbukan dan siap bereproduksi kembali. Metamorfosis tidak sempurna, yaitu tahap perkembangan hewan menuju dewasa yang mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang hampir sama atau tidak jauh berbeda,
Metamorfosis tidak sempurna dialami oleh beberapa serangga. Tahapan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diawali oleh telur, kemudian telur menetas menjadi nimfa atau hewan muda, dan kemudian tumbuh menjadi imago atau hewan dewasa dan akan bertelur kembali. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Daur hidup belalang. Belalang akan bertelur di dedaunan. Selanjutnya, telur akan menetas menjadi nimfa atau belalang muda tanpa sayap. Seiring belalang tumbuh, sayap pada belalang dewasa akan tumbuh. Belalang dewasa dapat merugikan karena menjadi hama perusak daun tanaman. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai ekosistem. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.